Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk pada sesi pertama pelatihan computational thinking yang diadakan oleh Biro Bebras Universitas Paramadina. Kegiatan ini adalah salah satu bagian dari gerakan pandai, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan cara berpikir komputasi. Gerakan ini didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khususnya lagi adalah oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, didukung juga oleh google.org. Oke, sebelum lebih lanjut, kita perkenalan dahulu. Nama saya adalah Hari Tursulistiono Yani Ahsan, bisa dipanggil Hari begitu saja. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Paramadina. Nah, di sini Biro Bebrasnya adalah Biro Bebras Paramadina. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke computational thinking, kita akan jelaskan dulu apa sih itu Biro Bebras. Biro Bebras itu adalah biro atau lembaga terkecil dari sebuah organisasi yang namanya Bebras. Bebras itu adalah berang-berang, ya, itu adalah bahasa Lituania yang artinya berang-berang. Nah, ini organisasi ini mengkhususkan diri pada computational thinking yang setiap tahun melakukan tantangan yang disebut tantangan Bebras, di mana siswa dari seluruh dunia berlomba-lomba mengikutinya dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA. Nah, Bebras di Indonesia itu ada pusatnya, ya, yang diketuai oleh Ibu Ingriani, dan kemudian mempunyai biro-biro Bebras, ya, dari biro pusat, kemudian ada biro Bebras, ya, ada Bebras pusat dan biro Bebras. Nah, biro Bebras ini diwakili oleh masing-masing kampus, ya. Untuk di Jakarta dan sekitarnya ada 20 kampus yang tergabung dalam biro Bebras. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekarang mendapat bimbingan dari Biro Bebras Universitas Paramadina. Nanti sesi berikutnya akan diberikan juga oleh dosen Universitas Paramadina. Oh ya, jangan lupa untuk isi absensi, ya. Ini linknya, Bapak Ibu bisa menggunakan link ini untuk masuk ke absensinya. Nah, dalam link tersebut Bapak Ibu bisa mengisi, ya, dengan yang pertama adalah pilih yang pengenalan Siti, ya. Jadi sesi kita sekarang ini adalah sesi pengenalan Siti. Dan kemudian jangan lupa pilih nama presenternya, ya, Hari T.Y. Ahsan. Nah, selain itu Bapak Ibu diminta juga untuk mengisi nomor regu dan juga nomor absensinya. Nah, nomor regu dilihat dari mana? Nomor regu bisa dilihat dari ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti, di sini nanti dipilih, ya, karena ini sesi pertama, dipilih ini, kemudian nama presenternya adalah saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Cari nomor regu Bapak Ibu, ya. Ini adalah nama guru intinya, ini adalah nama sekolahnya. Nah, silakan cari nomor regunya yang mana, ya.
Umpamanya nomor regunya adalah 14, nah di sini diisi dengan 14 ya. Nah kemudian isi juga dengan nomor absensi dan nama Bapak Ibu ya. Nah, contohnya nomor absensinya adalah 8, umpamanya namanya adalah Tono ya. Nah seperti itu. Nah nomor absensi bisa diperoleh dari mana? Nomor absensi ini bisa Bapak peroleh dari lembar komitmen yang telah Bapak Ibu tanda tangani ya. Kalau lupa bisa minta fotonya atau kopinya dari guru inti ya. Jadi di sana ada nomor yang sebelah kiri dan juga nama dan tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu unggah ya, unggah hasil tugas Anda Bapak Ibu ya. Jadi pada setiap sesi nanti ada tugas. Nah Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas tersebut kemudian diunggah di sini. Jadi absensi akan sah jika Bapak Ibu sudah mengisi atau mengunggah tugasnya. Absensi ini tidak kita tutup ya selama sepekan 2 pekan ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya itu dengan leluasa, tidak harus hari ini. Tapi lebih bagus lagi langsung ya, begitu selesai pelatihan ini langsung dikerjakan supaya masih fresh, masih mudah untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dalam pelatihan ini ada 5 sesi ya, ada 5 sesi. Minimal harus ada 4 sesi yang diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi minimal harus mengisi 4 absensi. Di alamat yang sama ya, Bapak Ibu bisa mengisi absensi di alamat yang sama. Jadi hanya seperti itu aja. Jangan lupa untuk submit ya. Kalau sudah selesai semuanya, sudah ada file yang diunggah, nah kemudian klik submit. Nah, oke, kita masuk ke mengapa sih kita harus belajar CT, computational thinking ya. Kita lihat dulu dari backgroundnya ya, latar belakangnya atau yang menjadi latar belakang atau menjadi landasan kenapa CT itu harus dipelajari, harus diajarkan kepada siswa kita. Nah, kita cerita dulu mulai dari latar belakang kita mulai dari cerita tentang revolusi industri. Jadi revolusi industri itu sudah berlangsung berabad-abad ya. Dimulai ketika pertama kali ditemukannya batu bara ya. Dengan ditemukannya batu bara mulailah mekanisasi dalam industri ya. Meskipun industri waktu itu masih sangat sederhana sekali ya. Mulai ada kapal dengan mesin ya. Nah, batu bara ini merubah yang tadinya dilakukan secara manual, mulai ada mesin yang kemudian 1 abad kemudian ya, sekitar 1 abad lebih ya, 1 abad kemudian muncullah energi listrik ya. Energi listrik ini mengubah industri yang tadinya industri itu manual satu-satu dengan bantuan mesin yang dikerjakan satu-satu, kemudian mulai dibikin secara massal ya, dengan adanya assembly line. Assembly line itu adalah ban berjalan. Umpamanya untuk membuat mesin ya, dari blok mesin itu 1 orang memasang bloknya ya, kemudian langsung bergeser ke orang berikutnya hanya khusus memasang baut-bautnya ya. Orang berikutnya untuk melakukan pengujian umpamanya. Nah setelah itu blok mesin ini dimasukkan ke dalam ban berjalan berikutnya ya. Di ban berjalan berikutnya itu ada masuk kerangka mobil ya. Nah kemudian ada yang khusus memasang mesin tadi, ada yang kemudian yang
masang kabel-kabelnya, ada yang memasang rodanya dan seterusnya ya. Jadi bisa cepat sekali karena prosesnya itu benar-benar harus fix waktunya. Jadi kalau umpamanya di sini kecepatannya itu umpamanya harus bisa menghasilkan 5 mobil per jamnya ya, maka setiap 20 menit itu harus selesai ya, pekerjaan setiap tahap itu 20 menit harus selesai. Kalau satu 20 menit harus selesai satu mobil, nah itu tinggal dibagi-bagi aja ada berapa orang ya. Nah kalau di situ ada 10 berarti 12 bagi 10, setiap orang harus bisa mengerjakan pekerjaan dia dalam waktu 60 plus 10 detik atau 70 detik ya, 70 detik. Kalau dia terlambat, nah ini kan kacau ya, harus mau dipaksa itu harus cepat mengerjakannya ya. Nah, VUCA itu adalah perubahan yang drastis sekali. Nah, banyak orang yang bilang kalau pandemik sekarang ini ya, itu menyebabkan VUCA. Ya, salah satu terjadinya VUCA adalah karena pandemik ya, coronavirus. Nah, volatil apa itu? Volatil itu rentan. Ya, rentan. Bisa terjadi suatu perubahan yang sangat mendadak dan sangat cepat ya. Nah, apakah benar coronavirus itu menyebabkan itu? Betul. Menjadi sesuatu yang tidak menentu. Yang tadinya bekerja enak, stabil ya, tiba-tiba harus dikena PHK. Jualan toko-toko pada tutup. Akhirnya beralih ke online. Pendidikan berhenti. Ya. Akhirnya berpindah ke online juga. Kompleksitas. Ya. Kompleksitas itu sebenarnya sudah terbiasa dialami oleh manusia dan ditangani. Tetapi yang berat itu adalah karena volatil, uncertain, dan ambigu. Ambigu itu nggak jelas arahnya mau kemana. Ya. Nah, sebenarnya VUCA ini bukan karena coronavirus saja, bukan karena pandemik saja. VUCA itu sudah berlangsung terus-menerus, terutama sejak ditemukannya komputer. Ya. Nah, ini sangat kelihatan sekali dalam bisnis. Ya. Ada yang disebut dengan disruptif. Ya, dalam teori bisnis, ya, inovasi disruptif itu adalah inovasi yang menerjang aturan-aturan yang berlaku saat ini. Ya. Menerjang apa yang dilakukan secara konvensional saat ini, sehingga aliansi ataupun perusahaan-perusahaan besar bisa terkalahkan. Nah, contoh disrupsi itu apa? Disrupsi itu contohnya adalah ojek online. Bayangkan, itu sebenarnya ide yang sangat sederhana sekali. Ya, itu sebenarnya ide yang sangat sederhana sekali. Karena idenya hanya memberikan informasi antara tukang ojek dengan calon penggunanya. Ya. Ada tukang ojek yang di dekat dia, ada pengguna yang ingin menggunakan, tinggal pesan maka tukang ojek yang dekat dengan dia akan menjemput. Sebelum ada ojol, ya, 70% yang dilakukan para tukang ojek itu adalah menunggu. 70%. Ya. Nah, bukan hanya ojol aja ya. Sekarang muncul toko-toko online. Ya, entah itu Tokopedia,
Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bulan Juli semua giant, toko giant akan ditutup, supermarket giant akan ditutup. Bayangkan, giant itu adalah supermarket besar-besar ya di Indonesia, akan ditutup. Pasaraya sudah tutup terlebih dahulu, ya. Pasaraya sudah hilang, ya, beberapa tahun yang lalu. Ya. Matahari juga sudah mulai hilang. Ya. Mereka yang tidak bisa berubah, tanda kutip, tidak mengikuti zaman, ya, tidak mengikuti teknologi komputer, maka bisa bangkrut, ya. Bayangkan juga, ya, koran-koran, majalah, ya. Dulu 10 tahun yang lalu masih banyak sekali orang jual koran, jual majalah di jalanan. Banyak sekali. Sampai 15 tahun yang lalu, ya, setiap pagi rumah saya pasti ditimbuk pakai koran. Ya. Setelah munculnya internet, ya, cukup mudah diakses, sudah nggak pernah langganan koran sama sekali. Nah, saya yakin di antara Bapak Ibu hampir semuanya tidak ada yang berlangganan koran ataupun majalah lagi, karena semua sudah ada di internet. Mereka yang nggak mau berubah, yang sulit berubah, bisa bangkrut. Ya. Kalau kita lihat sekarang Kompas maupun Republika itu sudah masuk ke internet. Ya. Apa yang terjadi lagi kalau VUCA ini berlangsung? Banyaknya pekerjaan yang hilang. Ya, banyak pekerjaan yang hilang. Petugas tiket. Ya, sekian tahun yang lalu Bapak Ibu masih melihat petugas tiket di jalan tol. Ya, gerbang-gerbang tol itu semuanya dilayani oleh manusia. Sekarang satu pun nggak ada. Semua gerbang tol sudah menggunakan pembayaran tiket secara otomatis, pintu membuka secara otomatis. Ya. Jauh lebih cepat dibanding dengan manusia. Meskipun selisihnya hanya beberapa detik saja, tapi beberapa detik kalikan. Kemudian tukang ojek, ya, Lalu sekarang sudah digantikan dengan ojek online. Dulu di dekat rumah saya di pertigaan itu kalau sore atau pagi, ya, terutama sore, ya, sore itu tukang ojek ada puluhan, bisa sampai 50. Jadi penuh tuh, pinggir-pinggir jalan tuh penuh dengan tukang ojek. Kalau kita turun dari angkutan umum, langsung pada berebut mendekati. Kemudian diatur, nggak boleh saling berebut seperti itu, tapi urutnya, ada urutannya. Nah, itu tukang ojek. Tukang pos, sekarang hampir nggak pernah dengar pos gitu, surat, udah nggak pernah dengar lagi, ya. Itu sudah jadi memori. Dapat dikatakan pengirim surat sudah nggak ada lagi. Penerjemah, ya. Penerjemah sekarang makin sedikit. Kenapa? Nah, sekarang sudah aplikasi untuk menerjemahkan dan gratis lagi. Meskipun hasilnya belum seperti hasil terjemahan manusia, ya. Kalau pengen yang bagus masih harus pakai penerjemah, ya, yang manusia kerjakan. Fotografer dulu banyak sekali. Sekarang tinggal sedikit yang benar-benar profesional saja yang ada. Fotografer yang
datang pada saat wisuda SD itu sekarang udah mulai jarang. Kenapa? Karena dia cepret, ternyata yang beli hanya sedikit sekali, banyak sekali foto yang dibuang. Kenapa? Ya sekarang mereka sudah pada bawa handphone yang ada kameranya. Jadi udah nggak bisa bertahan lagi fotografer seperti itu. Paling fotografer yang profesional bener ya, fotografer untuk wedding ya, fotografer untuk industri, kemudian teller di perbankan itu ya, sudah banyak digantikan oleh ATM, tidak sebanyak dahulu lagi, sekarang relatif sedikit. Kasir ya. Kasir pembayaran sekarang banyak sekali yang sudah cashless, nggak pakai uang ya. Lama-lama kasir bisa tergeser. Saya pernah di suatu ini kejadian sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya belanja di sebuah supermarket di New Zealand. Nah, orang pada ngantri panjang. Terus kemudian ada yang tidak ngantri. Ya, saya ikut yang tidak ngantri itu. Ternyata modelnya adalah bayar sendiri. Kita di situ nggak ada kasirnya, hanya disediain kayak semacam komputer aja. Ya alat lah, bukan komputer sebenarnya. Jadi kita scan aja, barcode scan seperti kasir itu ya. Kita dekatkan barangnya, kemudian dia akan jumlah sendiri uangnya berapa. Nah, kemudian terakhir kita masukkan uangnya di situ. Ya, masukkan uangnya, nanti keluar kembaliannya. Ya. Kasir udah mulai digantikan. Ya. Untuk negara-negara yang tenaga kerjanya mahal itu sudah mulai berlaku ya. Di Indonesia masih menggunakan manusia karena gajinya rendah di Indonesia. Operator telepon udah habis ya, udah hilang. Dulu kalau kita mau telepon kan operator dulu, tolong sambungkan ke nomor ini. Nah, operator kemudian nyambung ke nomor yang kita tuju. Nah, ini adalah VUCA ya. Sesuatu yang uncertainty, sesuatu yang volatile ya, sesuatu yang nggak menentu, sesuatu yang rentan, yang berubah. Dan itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dengan kehadiran komputer. Tenaga kerja diperkirakan sekitar 12% tenaga kerja pekerjaan itu akan hilang. Tapi akan muncul 13% pekerjaan baru. Ya. Tetapi pekerjaan baru tersebut sebenarnya 75% adalah pekerjaan lama yang sudah menggunakan teknologi generasi yang baru. Ya. Contohnya tadi ojek online, sama kan sebenarnya, tapi menggunakan teknologi yang baru. Penjualan, kalau dulu toko biasa fisik, sekarang tokonya maya, ya. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Jadi sebenarnya banyak sekali, 75% itu adalah pekerjaan yang lama tetapi sudah dimodernisasi dengan bantuan cyber physical system. Ya. Menghubungkan dunia maya dengan dunia fisik. Nggak bisa dunia maya saja. Kita belanja tetap ada fisiknya. Dunia maya untuk pesan, untuk bayar. Kemudian secara fisik orang tetap ada, ya. Barang dikirim juga menggunakan orang. Nah, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu untuk menangkap ilmu-ilmu yang berbasiskan komputer. Bukan
Kenapa? Supaya nggak tergilas. Ya. Ingat ini, 12% itu akan hilang pasti. Akan muncul yang baru 13%. Nah ini di tahun depan itu diperkirakan ada 10 jenis pekerjaan yang bahkan trending, tanda kutip ya, istilahnya trending, yang akan muncul dan akan menjadi tren. Ya. Orang yang berhubungan dengan data itu pasti akan dibutuhkan. Data analis, data scientist, ya, ilmuwan yang berhubungan dengan data. Data itu sangat penting sekali, ya. Sehingga orang IT, orang yang bekerja di bidang komputer itu harus orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Meskipun begitu harus dibikin berlapis-lapis itu keamanannya. Orang yang bikin program nggak bisa mengakses database. Orang yang bisa mengakses database tidak bisa mengakses datanya. Orang yang bisa backup data nggak bisa mengambil filenya. Itu yang bagus, ya. Kalau terjadi kebocoran, ya perlu dipertanyakan itu bagaimana pengembangan sistemnya. Karena di dalamnya harusnya ada audit, ya, audit sistem informasi. Ya. Data analis, data scientist ini akan sangat dibutuhkan. Kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan machine learning, pembelajaran mesin. Ini adalah komputer yang dimasuki kode-kode supaya dia pinter. Semakin banyak data yang dimasukkan, semakin pintar dia. Operation manager, software application developer, ya, pengembangan software, ya. Kemudian sales dan marketing itu tetap, ya. Big data, data besar, ya. Semakin besar data yang kita peroleh, semakin besar kemungkinan kita akan, tanda kutip, akan berjaya. Bayangkan kalau seluruh data penduduk Indonesia ini sampai bocor, ya. Kemarin kita mendengar ada 237 juta, ya, data penduduknya bocor. Itu sangat-sangat berbahaya, ya. Saya nggak akan cerita tentang itu, yang itu sudah di luar dari ini. Oke, itu adalah beberapa, ya, 10 pekerjaan yang bakal muncul dan menjadi primadona, ya. Lalu apa pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan akan menghilang, ya? Data entry, petugas yang isinya pekerjaannya hanya mengentri data. Kenapa mulai hilang? Ya karena semuanya sudah otomatis. Kita pesan melalui toko online, ya, Bukalapak umpamanya. Kita ngetik pesan A, pesan B, barang A 5, barang B 6, gitu, ya. Kita yang mengisi. Apakah Bukalapak akan menyuruh orang untuk ngetik? Enggak, sama sekali tidak. Data tersebut kemudian dikirim ke penjual. Penjual juga nggak perlu ngetik lagi. Penjual tinggal mencetak alamat, kemudian alamat tersebut ditempelkan pada barang yang akan dikirim, sudah langsung terkirim. Data entry berkurang sangat jauh, ya. Sudah sangat berkurang sekarang data entry. Begitu pula di perkantoran. Kalau dulu bagian accounting itu selalu memasukkan data, sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Karena data dari pamannya perusahaan perhotelan, ya, data dari
resepsionis itu udah langsung masuk accounting. Data dari restoran di hotel tersebut juga masuk accounting. Ya. Semuanya udah langsung terhubung. Nggak perlu ada lagi ketik-ketik memasukkan data satu persatu, nggak ada. Ya. Nah, ini petugas accounting ya, ini juga mulai berkurang. Lalu apa pekerjaan akuntan? Mereka harus bisa melakukan analisis, bukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas. Ya. Jadi orang dipaksa untuk menggunakan logiknya. Nah, ini banyak sekali yang akan hilang nanti. Nah, kita akan bicara masalah computational thinking. Diharapkan computational thinking ini akan mampu membantu kita dalam menghadapi masalah-masalah tadi. Ya. Nah, lalu apa sih computational thinking itu? Computational thinking itu adalah proses ya, atau cara berpikir dengan dimulai dengan memformulasikan permasalahannya, mendefinisikan, menentukan atau memformulasikan permasalahannya. Kemudian kita juga formulasikan. Oke, kita masuk ke computational thinking. Nah, apa sih definisi dari computational thinking? Sampai saat ini ada banyak sekali definisinya. Tapi salah satunya bisa kita lihat di sini, yaitu sebuah proses pemikiran di mana permasalahan itu kita formulasikan, berikut juga dengan solusinya. Lalu kita coba jalankan solusi tersebut dengan berbantukan ya, agen-agen pemrosesan informasi. Nah, agen-agen pemrosesan informasi itu contohnya apa? Banyak sekali, bukan hanya komputer. Ya. Nah, agen pemrosesan informasi contohnya adalah ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, ini adalah untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita dan juga menghitung detak jantung kita. Ya. Ini adalah agen informasi. Kenapa kita bisa dapatkan informasi dari ini? Berapa sih saturasi oksigen kita? Kalau di atas 95 masih bagus. Antara 90 sampai 95 harus hati-hati. Kurang dari 90 harus langsung ke dokter. Ya. Kemudian ini adalah agen informasi juga. Ya. Bapak tidak tahu, pasti Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Ya. Langsung muncul ya suhunya. Kita pencet sensor ke kita dan dia langsung memberikan informasi berapa suhu tubuh kita. Itu adalah agen-agen informasi. Dan sekarang banyak sekali agen informasi. Ya. Yang paling umum ya handphone, laptop, ya, komputer PC itu paling umum sekali. Desktop gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali. CCTV, ya. Terus kemudian pendeteksi kecepatan mobil, sistem tilang elektronik, ya. Itu adalah agen-agen pemrosesan informasi. Ya. Informasi yang tadinya ditangkap dalam bentuk sinyal, ya, sinar laser ditembakkan ke tubuh kita, bagian tubuh kita, kemudian dibaca balik. Di sini ada untuk pembacanya ya. Nah, kemudian diolah di dalamnya, diproses, kemudian menjadi suhu tubuh, ya, berapa derajat suhu tubuhnya. Begitu juga
alat ini ya. Dia memancarkan laser juga ya. Kemudian mendeteksi seberapa banyak kandungan oksigen dalam darah, dia akan hitung ya. Akan hitung. Dan juga detak jantungnya ya. Dari denyut-denyut laser itu kemudian menghasilkan nilai ya, angka. Nah ini kebetulan belum muncul ya. Banyak sekali. Nah itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya siswa kita bisa memanfaatkan agen-agen informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan persoalan sehari-hari. Jadi urutannya pertama adalah formulasi dari permasalahan ya. Kita harus bisa mendeteksi permasalahannya apa, kita juga kemudian formulasikan permasalahan tersebut ya. Nah kemudian kita cari solusinya itu kira-kira apa saja yang bisa dijadikan sebagai alternatif, dan gunakan information processing agent untuk membantu ya. Nah ini jika ini kode-kode dalam komputer ya, tapi tidak harus seperti ini. Computational thinking tidak harus menggunakan atau membuat kode-kode atau program komputer, tidak. Nah kemudian solusi tersebut dijalankan dan dievaluasi. Di sini ada proses analisisnya, abstraksi, otomasi, analisis. Nah, tapi di dalam computational thinking itu ada 4 tahap dalam setiap penyelesaian suatu masalah. Ya. Dimulai dari dekomposisi, kemudian pattern recognition, ya, kemudian abstraksi dan algoritma. Hanya 4 ini saja yang akan kita pelajari selama pelatihan ini. Ya, sederhana ya, sederhana, hanya 4 ini saja. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah lalu apa saja sih yang berhubungan dengan computational thinking itu ya. Nah, ini beberapa karakteristik dari computational thinking. Yang pertama ya, memformulasikan, merumuskan permasalahan ya, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan berbantuan komputer atau agen-agen pengolah informasi ya. Yang kedua, melakukan analisis dan pengelolaan, pengorganisasian data secara logis. Jadi kita bisa
mendapatkan data banyak, tapi kalau kita nggak bisa melakukan analisis, tidak bisa menyusun data-data tersebut dengan baik, maaf, data-data itu sebenarnya salah ya, tapi seringkali kita kelupaan. Data itu sebenarnya sudah jamak, sudah banyak ya, banyak. Kalau satu data, satu record data itu biasanya disebut dengan datum. Nah, kalau data itu sudah terdiri dari banyak sekali datum ya. Jadi kalau kita punya data, kita tidak bisa melakukan analisis, ya percuma. Komputer nggak akan bisa melakukan analisis, kecuali kalau kita sudah tahu data itu apa, kemudian kita menggunakan suatu algoritma tertentu, kita tinggal masukkan. Tapi kalau kita sendiri nggak tahu datanya itu apa, nggak bisa menganalisis, ya buru-buru komputer. Komputer itu tergantung dari kita. Kalau kita nggak tahu, ya komputer diperintah oleh orang nggak tahu, ya gimana sih? Ya. Merepresentasikan data melalui abstraksi, ya, seperti model dan simulasi, itu adalah yang bisa dikerjakan oleh Siti. Merepresentasikan, menyajikan data, ya. Lalu menyelesaikan masalah secara otomatis, automation, ya, melakukan otomasi di pabrik ataupun di tempat-tempat kerja yang lainnya. Apakah harus di pabrik yang bisa otomasi? Tidak. Ketika kita pesan barang di toko online, itu sudah otomatis, ya. Apa yang kita ketik sudah langsung masuk ke sana, ke penjual, otomatis terkirim, ya. Identifikasi, analisis, lalu kemudian mengimplementasikan kemungkinan jawabannya, ya. Itu juga dalam kerangka Siti, ya. Nah, kemudian apa sih kira-kira efek baiknya penggunaan Siti ini, ya? Yang pertama, kita menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi kompleksitas, ya. Komputasi atau sistem informasi itu sudah biasa dipakai untuk menyelesaikan kompleksitas. Persistence dalam menyelesaikan suatu masalah, ya. Kita bisa toleransi, bisa menghadapi sesuatu yang nggak jelas, ambigu. Banyak sekali persoalan-persoalan yang ambigu, yang kita nggak yakin bahwa bisa diselesaikan ini. Problem apa? Keterkaitannya begitu luas sekali. Kemampuan untuk menghadapi, ya, atau memecahkan open-ended problems. Open-ended problems itu apa? Itu adalah problema-problema yang muncul, mengemuka, tetapi belum ada solusi yang pasti, yang pas, yang tepat.